Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada bab yang pertama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah kekongruenan bangun datar. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya ya. Di slide yang kedua ini kita akan membahas yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kalian melihat video pembelajaran pagi hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun. Yang kedua, menjelaskan sifat atau syarat dua bangun yang kongruen. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, biar lebih jelasnya tentang materi hari ini, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide yang ketiga ini kita akan membahas yaitu apa itu yang dimaksud dengan kekongruenan. Kita lihat di sini. Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita perhatikan, misalkan di sini Pak Denny punya dua buah lukisan ya. Ada lukisan A, bingkainya berwarna merah, dan satu lagi ada lukisan B, bingkainya yang berwarna coklat. Dengan lukisan ini memiliki ukuran panjang 6 cm yang A ya, terus lebarnya 4 cm. Terus lukisan yang B juga memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Selanjutnya, apakah lukisan A dan B ini adalah kongruen? Nah, kita lihat dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita identifikasi aja ya. Yang pertama dari bentuknya. Kalau kita perhatikan, bentuk lukisan A dan B ini sama ya, yaitu berbentuk persegi panjang. Oke, selanjutnya kita lihat dari ukuran. Nah, kita perhatikan dari ukuran. Ternyata kalau kita perhatikan, ukuran lukisan A dan B memiliki panjang 6 cm dan lebarnya juga sama 4 cm. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa lukisan A dan B ialah kongruen ya. Atau bisa kita tulis lukisan A yaitu kongruen. Nah, simbol kongruen seperti ini ya. Kongruen dengan lukisan B. Ya, ini dibacanya lukisan A kongruen dengan lukisan B. Itu simbol kongruennya seperti itu. Oke, lalu misalkan Pak Denny rubah nih, gambarnya dia menjadi seperti ini. Kita lihat. Nah, sekarang gambarnya sedikit berubah ya. Kira-kira lukisan A dan B ini masih kongruen atau tidak ya? Nah, kita lihat di lukisan A memiliki panjang 6 cm, lebarnya 4 cm. Lukisan B panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, kira-kira masih kongruen atau enggak? Kita selidiki aja ya. Yang pertama kita lihat dari bentuknya. Kalau dari bentuknya kita lihat
bentuknya masih sama ya kalau kita perhatikan, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita lihat dari ukurannya nih. Ukurannya kita perhatikan, lukisan A memiliki panjang 6 cm dan lukisan B panjangnya 9 cm. Terus lebarnya yang A 4 cm dan yang B 6 cm. Ternyata ukuran lukisan A dan B itu tidak sama ya. Maka bisa dikatakan lukisan A dan B itu ternyata tidak kongruen. Atau bisa kita tulis lukisan A tidak kongruen. Nah, simbolnya seperti ini ya. Seperti simbol kongruen tapi dia diberikan garis. Nah, bentuknya seperti itu. Yaitu lukisan A tidak kongruen dengan lukisan B. Itu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk slide berikutnya. Lalu syarat kekongruenan itu apa sih? Kita perhatikan di sini. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Itu ya. Jadi dua syarat nih, dua bangun dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua jika sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dini kasih nih contoh bersesuaian seperti apa ya, biar lebih memahami. Kita lihat pada slide berikutnya. Di slide ini kita masih bahas tentang syarat kekongruenan ya. Nah, di sini Pak Dini kasih ilustrasinya biar lebih paham tentang syarat kekongruenan. Di sini Pak Dini punya dua bangun, yaitu trapesium A, B, C, D, dan satu lagi adalah trapesium K, L, M, N ya. Dia memiliki bentuk yang seperti ini ya. Nah, juga sama yang KLMN, sudutnya ini Pak Dini kasih warna putih, ini juga sama seperti ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya trapesium ABCD dan KLMN itu kan sama aja ya. Ini kalau kita putar yang KLMN itu akan bentuknya sama seperti trapesium ABCD, atau kita bisa tulis di sini sebenarnya trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium KLMN. Kita ingat dua buah benda itu dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Kita akan lihat nih lebih spesifik lagi mana sih sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian. Kita lihat dari sisi yang bersesuaian. Kalau kita perhatikan, sisi bersesuaian dari trapesium ABCD dengan KLMN yaitu mana aja? Yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Tahu dari mana kira-kira? Nah, di sini ada simbolnya. Nah, ini ya. Nah, ini ada simbolnya. Artinya panjang AB itu, sisi AB itu panjangnya sama dengan KL ya. Nah, karena kedua trapesium ini merupakan trapesium yang kongruen. Jadi AB itu bersesuaian dengan KL. Selanjutnya kita tinggal lihat aja nih simbol yang sama, yaitu kita dapatkan di sini sisi BC bersesuaian dengan LM, terus CD dengan MN, terus DA dengan NK. Oke ya, udah kita dapatkan sisi yang bersesuaian. Jadi jangan sampai bingung ya. Kita harus melihat posisinya yang sama, atau kita lihat aja simbol yang sama, kedudukannya di mana. Selanjutnya kita tinggal lihat sudut yang bersesuaian. Kira-kira yang mana nih? Ya, ternyata kalau kita perhatikan sudut A itu bersesuaian dengan sudut K ya. Tahu dari mana? Kita lihat aja simbolnya. Simbolnya kan sama ya. Sudut A dengan sudut K, artinya sudut A
besarnya itu sama dengan sudut K. Kenapa? Karena simbolnya sama dan kedua trapesium ini merupakan trapesium yang kongruen, jadi besarnya sama. Oke, kita tinggal lihat aja sudut-sudut yang bersesuaian mana aja, yaitu kita dapatkan di sini sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut C dengan sudut M, terus sudut D dengan sudut N. Oke, itu ya. Jadi gampang sekali nih cara melihat posisi sudut yang bersesuaian ataupun sisi yang bersesuaian. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Pak Dini akan kasih beberapa contoh untuk memahami materi hari ini. Kita masuk pada slide berikutnya. Contoh yang pertama, kita lihat perintah soalnya. Tentukan bangun-bangun yang kongruen. Nah, di sini Pak Dini punya beberapa bangun datar. Kita lihat di sini. Nah, kira-kira dari beberapa bangun datar ini mana aja nih yang kongruen? Kalau kita perhatikan ternyata ada bangun A dengan D dan dengan J. Ini kongruen ya, karena bentuk dan ukurannya sama persis. Bisa kita tulis di sini A kongruen dengan D kongruen dengan J. Oke ya. Nah, kira-kira masih ada nggak? Kalau kita lihat ternyata ada nih satu pasang lagi, yaitu F dengan I ya. Jadi kita tulis di sini F kongruen dengan I. Oke ya. Oke, gampang nih kalau lihat gambar atau bangun yang kongruen, kita tinggal lihat aja yang bentuk dan ukurannya sama persis. Maka kedua bangun itu pasti dia adalah kongruen. Oke, kita masuk slide berikutnya. Contoh yang kedua. Kita lihat perintah soalnya. Manakah belah ketupat yang kongruen? Nah, di sini Pak Dini punya beberapa belah ketupat. Ini ada yang warnanya merah dengan sisi 5 cm dan sudutnya, salah satu sudutnya 50 derajat. Satu lagi yang warna coklat. Ini juga sama ya, dengan sisi 5,5 cm dan salah satu sudutnya 50 derajat. Satu lagi yang kuning juga sama seperti ini. Panjang sisinya 5 cm dan salah satu sudutnya yaitu 130 derajat. Gambar belah ketupat yang merah ini sebagai gambar A, terus ini coklat B, yang kuning adalah C. Kira-kira mana nih belah ketupat yang kongruen? Kita ingat kongruen itu ada dua syarat. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita perhatikan kira-kira ada yang sisinya berbeda enggak? Ternyata kalau kita lihat ada gambar B yang sisinya beda sendiri ya. Artinya B ini sudah pasti dia tidak akan kongruen dengan A dan C ya. Kita silang aja nih yang B, karena dia udah tidak punya kemungkinan untuk kongruen ya, karena sisinya aja udah berbeda. Nah, sekarang kita tinggal lihat gambar belah ketupat A dan C. Ini kan berarti yang mempunyai peluang untuk kongruen ya. Tapi kita harus selidiki juga nih kongruen atau enggak. Yang pertama kita lihat dari sisinya nih. Sisi belah ketupat A dan C ya. Ternyata kan panjangnya sama ya. Diingat belah ketupat itu sisinya sama panjang nih. Jadi keempat-empatnya sama ya, 5 cm. Oke, belah ketupat A dan C ternyata udah memenuhi nih. Sisinya yaitu sama panjang. Sekarang kita tinggal analisis sudutnya nih. Sudut yang A, Pak Dini mau lihat belah ketupat yang A dulu nih. Sudut diketahui itu 50. Diingat belah ketupat sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Jadi kalau yang A di sini 50, maka di sini 50. Lalu sudut yang kanan dan kiri yang belah ketupat A kira-kira berapa? Kita ingat total sudut pada bangun segi 4 itu adalah 360. Maka karena udah ada 50 dan 50, 100 ya. Sisanya adalah 260, maka tinggal kita bagi dua nih, taruh di sini, yaitu 130 dan 130. Oke, sekarang yang A udah lengkap, kita tinggal lihat yang C. Yang C diketahui sudutnya adalah 130. Diingat sudut yang di depannya itu pasti besarnya sama, maka di sini adalah 130. Maka kanan dan kirinya tinggal ambil sisanya aja ya.
Dari total sudut segi 4 yaitu 360 dikurangi 260 sisa 100 bagi 2, maka di sini 50, di sini 50. Nah, ternyata kalau kita perhatikan A dan C sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Maka kita dapatkan belah ketupat A yaitu kongruen dengan belah ketupat C. Gampang ya? Oke, pada ini kasih satu contoh lagi. Sekarang contoh yang ketiga. Kita perhatikan di sini. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V. Nah, pada ini punya gambar seperti ini. Sudutnya diketahui 135, 75, dan 80. Nah, satu lagi seperti ini gambarnya. Di sini 35, dan di sini U, dan di sini V. Ini yang ditanyakan. Nah, ternyata sisinya itu ada yang sama panjang. Ini ya, di sini, terus yang di sini, terus satu lagi di sini. Ada tandanya atau simbolnya seperti ini. Nah, kita lihat kalau karena keduanya kongruen, maka sudut gambar yang di sini udah pasti 80 ya, karena kongruen nih. Maka U di sini kita dapatkan kira-kira berapa nih kalau kita lihat gambarnya? Ya, betul sekali, yaitu 75. Nah, sekarang kita tinggal cari yang V. V itu dapatkan dari mana? Kita ingat di sini total sudut pada bangun segi 4 adalah 360. Maka kita dapatkan yang V, ya tinggal 360 kurang 135 kurang 80 kurang 75. Maka kita dapatkan besar sudut V di sini yaitu 70 derajat. Oke ya. Oke, itu 3 contoh aja. Mudah-mudahan bisa memperdalam pemahaman materi hari ini. Ya. Dan bisa memperdalam materi hari ini, dan materinya cukup. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian jelas tentang materi hari ini. Pak Dini ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.